Hai, jumpa lagi dengan di F46. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama komedi Indonesia yang berjudul Terlalu Tampan. Terlalu Tampan adalah sebuah film yang diadaptasi dari sebuah serial line webtoon. Film ini bercerita tentang seorang pria yang memiliki paras luar biasa tampannya. Pria itu bernama Witing Trisno Jalaran Soko Kulino alias Mas Kulin yang dibintangi oleh Ari Irham. Tampan itu bagus. Tapi, terlalu tampan bisa membahayakan. Begitulah kira-kira yang dirasakan Mas Kulin. Dia menghindari sekolah selama belasan tahun dan berada hampir 100% di rumah agar hidupnya tenang. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana ceritanya. Selamat menonton. Keluarga Mas Tampan dikagumi banyak orang karena ketampanannya. Putra tertua, Okis, adalah seorang influencer internet. Dia memiliki jutaan pengikut karena penampilannya dan juga dianggap sebagai guru cinta yang membantu para pria menggaet cewek idaman. Sang ayah, Pakar, dulunya adalah seorang pria yang pernah berkencan dengan lebih dari 1.200 gadis sebelum bertemu dengan ibu mereka. Berhasil mengumpulkan 1.200 mantan. Sementara itu, ibunya juga bisa dianggap tampan karena wajahnya yang sedikit maskulin dan kumis tipisnya. Mama, Papa. Dan inilah Kulin. Kulin adalah putra bungsu dan paling menarik dari semuanya. Woi, bangun! 90%. Keluarga telah terbiasa dengan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang berpenampilan menarik. Kecuali Kulin, yang berjuang untuk hidup normal karena ketampanannya. Dia sering berharap dia tidak terlalu menarik, dengan begitu, dia bisa keluar tanpa dikejar oleh kerumunan wanita setiap saat. Gadis-gadis menjadi gila, pingsan, menjambak rambut mereka sendiri, dan sering mimisan saat melihat wajahnya yang menarik. Akibatnya, dia tidak pernah bisa berinteraksi dengan satupun anak gadis. Sebisa mungkin dia menghindari untuk keluar ke tempat umum. Bahkan sampai saat ini dia bersekolah di rumah. Kulin tidak memiliki teman yang bisa dia ajak bicara dan bermain selain ikan peliharaannya. Kulin bahkan sering bermain kartu dengan ikannya sambil mengobrol dan bercanda. Anto. Keluarganya mengawasinya melalui kamera dengan khawatir. Mereka ingin dia memiliki kehidupan remaja yang normal dan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Okis sering menunjukkan foto gadis-gadis dan mencoba mengenalkan Kulin dengan seseorang. Namun, Kulin mengatakan bahwa tipe gadisnya adalah seseorang yang tidak menyukainya. Dia ingin dilihat karena kepribadian dan minatnya, bukan wajahnya. Lagi sih, mah. Karena tidak ada yang berhasil membujuk Kulin untuk pergi keluar, keluarga Kulin menyusun rencana. Mereka berencana untuk berpura-pura sedang memiliki masalah keuangan dan membuat Kulin mau berhenti homeschooling dan pergi ke sekolah normal. Suatu malam ketika Kulin bangun untuk minum air, orang tuanya berpura-pura sedang membicarakan tentang kesulitan keuangan mereka. Maafin Papa ya, Ma. Mereka secara dramatis menyatakan bahwa mereka hanya akan makan telur orak-arik untuk sarapan supaya bisa membayar biaya homeschooling Kulin. Kulin merasa tidak enak telah menyusahkan orang tuanya. Keesokan paginya, dia menyatakan bahwa dia akan pergi ke sekolah normal untuk semester yang akan datang. Keluarganya sangat gembira walaupun ternyata Kulin hanya mau bersekolah di sekolah khusus laki-laki. Mereka berharap perlahan-lahan Kulin akan mulai belajar berinteraksi dengan yang lain. Beberapa hari kemudian Kulin memulai hari pertama di sekolah formal. Okis mengantarnya dengan sepeda motor. Sesampainya di sekolah, Kulin tidak mau melepas helmnya. Dia berniat memakainya sepanjang hari untuk menyembunyikan ketampanannya. Namun, itu malah menarik perhatian banyak orang. Kulin lalu duduk di kursi belakang, tetapi diganggu oleh si pengganggu kelas, Sidi dan antek-anteknya. Saat guru memasuki kelas,
dia juga terkejut melihat ada seorang siswa berhelm. Dia menyuruh Kulin untuk melepas helmnya saat itu juga. Meski enggan, Kulin tidak punya pilihan selain menurutinya. Dia perlahan-lahan melepas helm dan memperlihatkan wajahnya. Beberapa saat kemudian, tampak adegan di mana ibu guru sedang dimuat ke dalam ambulans. Ternyata dia tiba-tiba mimisan dan sesak napas melihat ketampanan Kulin. Anak-anak lain melapor kepada kepala sekolah bahwa siswa baru itu terlalu tampan sehingga membuat ibu guru pingsan. Kulin berlari melewati lorong untuk kembali ke rumah, tetapi dijegal oleh salah satu pengganggu. Mereka membawanya ke gudang sekolah dan memperkenalkan diri mereka seperti Power Ranger. Mereka disebut Tiga Tak, sekelompok tiga pengganggu yang dipimpin oleh Sidi, putra kepala sekolah. Setelah perkenalan bodoh yang mereka lakukan, mereka mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan bantuan Kulin untuk mengajak sekolah BBM mengadakan pesta prom gabungan. Sekolah BBM adalah sekolah khusus wanita. Geng Sidi ini telah berada di kelas 3 sekolah menengah atas selama 3 tahun terakhir. Mereka menolak untuk lulus karena sampai saat ini Sidi belum berhasil mengajak Amanda, gadis tercantik di sekolah BBM untuk mengadakan pesta prom gabungan. Amanda hanya bersedia menerima ajakan untuk pesta prom antar sekolah dari pria tampan sehingga geng Sidi ingin Kulin mengirimkan proposal. Mereka menugaskan seorang siswa yang polos, Kibo, untuk membantu Kulin. Kibo juga pernah menjadi korban perang mereka di masa lalu dan wajib melakukan apa yang diperintahkan geng itu. Setelah itu, Kulin pergi ke kantor kepala sekolah bersama Kibo untuk membuat pengaduan resmi tentang bullying di sekolah. Kibo tahu apa hasilnya, tapi dia tetap menemani Kulin. Kepala sekolah yang kesal karena putranya menolak untuk lulus malah meminta Kulin untuk membantu Sidi. Dia berpikir bahwa ketampanan Kulin akan membuat Amanda mau mengadakan prom gabungan. Setelah itu, Kulin dan Kibo duduk beristirahat sambil membicarakan soal prom gabungan. Kibo memperkenalkan diri kepada Kulin. Kulin merasa Kibo adalah orang pertama yang baik dan tulus kepadanya bukan karena ketampanannya. Meskipun hari itu tidak berjalan sesuai rencana, Kulin senang karena dia telah mendapatkan teman yang tulus. Keesokan paginya, mereka pergi ke sekolah BBM. Para siswi yang baru saja keluar kelas mencium bau kehadiran anak laki-laki. Sekolah mereka sangat ketat dan tidak mengizinkan anak laki-laki jelek memasuki lingkungan sekolah. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Kulin mengenakan helm, seluruh sekolah berteriak memintanya untuk melepasnya. Kulin terpaksa melepas helm, dan kekacauan pun terjadi. Hanya beberapa jam kemudian, berita itu sampai ke televisi. Kulin mulai dikenal sebagai pria yang terlalu tampan untuk ditangani. Amanda, seorang model dan siswi terpopuler di sekolah BBM juga mendengar berita itu dan langsung kepincut oleh Kulin. Menurutnya Kulin adalah pria pertama yang setara dalam hal penampilan dan status dengan Amanda. Silakan. Seketika itu berita menjadi ramai, kerumunan gadis berkumpul di depan kediaman keluarga Mas. Keluarga Kulin sedang meminta uang bayaran untuk tur rumah. Kulin, yang bersembunyi di jalanan, melihat keluarganya di berita. Dia merasa dikhianati dan dimanfaatkan oleh keluarganya sendiri. Ketika mereka memanggilnya, dia menolak untuk pulang dan bertambah sedih ketika melihat salah seorang pengunjung tidak sengaja menjatuhkan ikan peliharaannya. Kulin pergi ke atap sebuah bangunan untuk bersembunyi dari para maniak yang mengejarnya. Tiba-tiba, seorang gadis muncul di belakangnya dan bertanya kepada Kulin. Dia mengira Kulin akan melompat dari atap. Kulin menatap gadis itu. Kulin terkejut dan heran karena dia tidak mimisan ataupun pingsan saat melihat ketampanannya. Gadis itu menolak untuk berbicara dan pergi begitu saja. Kulin sangat gugup sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Pertemuan itu membuat harinya jauh lebih baik. Beberapa saat kemudian, dia menelepon Kibo. Dia meminta untuk tinggal sementara di rumah Kibo, lalu Kibo menjemputnya dan mengajak Kulin ke rumahnya. Kibo dan neneknya menyambut Kulin dan mengizinkan Kulin tinggal di situ selama yang dia mau. Saat berjalan ke kamar Kibo, dia sangat kagum, melihat dua kartu remi langka yang dikoleksi oleh Kibo.
Kulin pun menyadari bahwa mereka memiliki beberapa hobi yang sama, dan mengkoleksi kartu remi adalah salah satunya. Kulin bercerita kepada Kibo tentang gadis yang ditemuinya di atap. Dia bercerita bahwa gadis itu memakai seragam sekolah BBM. Ini cewek yang mana nih? Keesokan harinya, mereka mengunjungi sekolah BBM untuk mencari gadis yang ditemui Kulin semalam sambil bertemu Amanda dan memberinya file proposal yang dikirim oleh Sidi. Amanda pura-pura tidak terkesan dengan ketampanan Kulin, tetapi setelah dia pergi, hidungnya langsung mimisan. Kulin melihat gadis yang dia sukai di tangga tetapi gadis-gadis lain yang mengerumuninya tidak mengizinkannya untuk bertemu dengannya. Setelah beberapa hari itu, Kibo dan Kulin melakukan semua hal bersama dan menjadi sahabat. Saat mereka sedang di kantin untuk menemui Sidi, Amanda mengirimkan pesan ke Kibo, dia menyetujui proposal mereka untuk mengadakan prom gabungan. Sidi pun berteriak kegirangan. Suatu sore, Kibo mengajak Kulin bermain futsal di tempat dia sering pergi menemui gebetannya, Rere. Setelah pertandingan, Kulin melihat gadis yang dia temui di atap. Gadis itu sedang bekerja di sebuah toko. Kulin terpaku menatapnya, sampai kemudian gadis itu menegurnya. Saat Kulin hendak mengajaknya kenalan, Kibo tiba-tiba datang dan memperkenalkan Rere kepadanya. Pesan 3 porsi yang biasa. Kibo mengajak mereka makan di sebuah kedai bakso tempat dia biasa makan. Mereka ngobrol dan bercanda sambil makan bakso. Di situ Kulin menyadari bahwa Rere juga sebenarnya menyukai Kibo. Keduanya terlihat cukup dekat sehingga membuat Kulin cemburu. Dia hampir tidak bisa tidur malam itu, karena dia baru pernah merasakan perasaan itu dan dia bingung harus bagaimana. Kemudian, dia ingat Okis adalah seorang guru cinta dan membuat janji untuk bertemu dengannya. Saat mereka bertemu keesokan paginya, Okis sangat terharu dan meneteskan air mata kebahagiaan. Dia telah lama menunggu hari untuk mengajari cara menghadapi perempuan kepada adiknya tiba. Mama kangen, Nak. Ternyata, Okis juga mengajak kedua orang tua mereka. Kulin telah memaafkan keluarganya karena menjualnya kepada penggemarnya, sebab jika itu tidak terjadi, dia tidak akan pernah bertemu Rere. Kakak beradik itu kemudian pergi berbelanja bahan makanan. Sambil berbelanja, Okis mengajari hal-hal yang harus dilakukan Kulin untuk mengesankan gebetannya. Saat Kulin mendengarkan saran Okis, dia menyadari bahwa Kibo lebih mengenal Rere dibandingkan dirinya. Namun ia tetap tidak mau menyerah untuk mendapatkan cinta pertamanya. Suatu sore, Amanda datang ke sekolah anak laki-laki dan memberikan undangan kepada Kulin untuk ulang tahunnya. Selain itu, dia juga memberinya handphone sebagai hadiah. Kemudian pada hari itu, Kibo, Kulin, dan Rere pergi ke karaoke. Akhirnya, Rere dan Kulin bisa bernyanyi bersama. Sementara Kulin bersemangat untuk berduet dengannya, Rere hanya berfokus pada Kibo. Dia kembali menyadari bahwa Rere menyukai Kibo. Kenyataan itu membuat hatinya remuk karena cemburu. Saat Kibo keluar dari tempat karaoke untuk mengambil uang ke ATM, Kulin bertanya kepada Rere tentang perasaan Rere kepada Kibo. Awalnya, Rere menyangkal kalau dia mencintai Kibo, tetapi saat Kulin berbohong bahwa Kibo sebenarnya jatuh cinta kepada Amanda, wajah Rere menjadi muram. Ekspresinya sudah cukup untuk membuat Kulin bertambah yakin bahwa Rere sebenarnya mencintai Kibo. Setelah kembali ke rumah, Kulin menelepon Amanda dan meminta bantuan padanya untuk mencium Kibo di depan Rere pada pesta ulang tahunnya besok. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di pesta ulang tahun Amanda. Saat Kulin dan Kibo tiba, Amanda menyambut mereka. Anehnya, dia tampaknya lebih tertarik pada Kibo daripada Kulin. Dia bahkan menarik Kibo ke suatu tempat untuk berbicara dengannya secara pribadi. Pada saat yang sama, Rere tiba di pesta dan melihat Amanda mencium Kibo. Rere patah hati dan dia pun berlari keluar. Kulin memanfaatkan hal ini, dia mengambil keuntungan dari Rere yang perasaannya sedang rapuh. Kulin menghibur Rere dan mengungkapkan perasaannya padanya. Rere berterima kasih kepada Kulin,
Tetapi Rere mengatakan bahwa dia hanya menganggap Kulin sebagai seorang teman. Bahkan setelah mengkhianati satu-satunya sahabatnya, Kulin tidak berhasil mendapatkan cinta Rere. Sidi juga melihat Amanda mencium Kibo, dia marah karena cemburu. Dia dan gengnya memukuli Kibo, sementara Kulin hanya bisa melihat dari dekat sambil bersembunyi, dia terlalu takut untuk ikut campur. Kemudian, dia membawa Kibo pulang dan membalut lukanya bersama neneknya. Saat melihat Kibo mengerang kesakitan, Kulin menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Keesokan harinya, Kibo memberinya kartu legendaris dari koleksi kartunya yang sudah lama diinginkan Kulin. Kulin sangat menyesal dan merasa bersalah telah melakukan semuanya, padahal Kibo sangat baik kepadanya. Kulin akhirnya mengakui semua kesalahan yang telah dia lakukan. Kibo terkejut dan terluka karena pengkhianatan itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia rela meninggalkan Rere jika dia tahu Kulin juga menyukainya. Kata-kata itu membuat Kulin bertambah menyesal. Akhirnya, Kibo memerintahkannya untuk segera keluar dari rumah. Kulin tahu bahwa dia salah, Kulin lalu pergi meninggalkan rumah Kibo. Dia akhirnya kembali ke rumah setelah sebulan lamanya. Keluarganya sangat gembira tetapi tidak begitu dengan Kulin. Dia mengunci diri di kamarnya dan tidak berbicara dengan siapapun. Dia merindukan sahabatnya. Keduanya terkadang bertemu tapi tidak bicara satu sama lain, selain hanya saling memandang sekilas. Kulin menjadi murung dan tidak bersemangat. Di rumah, ibu Kulin mengkhawatirkan kesehatannya. Ibu Kulin mendekatinya suatu malam dan memberinya ikan peliharaannya yang sebenarnya tidak pernah mati. Dia juga memberitahu Kulin bahwa dia dapat kembali bersekolah di rumah jika itu yang Kulin inginkan. Keluarga Kulin hanya menginginkan kebahagiaannya dan siap melakukan apa saja untuk itu. Kulin tersentuh oleh kata-kata ibunya dan menyadari bahwa dia memiliki orang-orang dalam hidupnya yang mendukung kesuksesannya. Hal ini memotivasi dia untuk memperbaiki hubungan antara dia dan Kibo. Keesokan paginya, dia menemui Rere dan menceritakan semuanya padanya. Setelah itu, dia menemui Kibo dan mencoba meminta maaf. Meskipun Kibo menolaknya pada awalnya, ketika ditanya tentang Rere, dia mulai menjelaskan betapa dia mencintainya. Kulin menunjukkan kepadanya bahwa sebenarnya Rere mendengarkan percakapan mereka melalui handphone. Dengan begitu, Kulin berhasil memperbaiki hubungan Kibo dan Rere. Beberapa hari kemudian, mereka semua pergi ke prom bersama. Pasangan kencan Kibo adalah Rere sedangkan Kulin berpasangan dengan Amanda. Seperti yang diharapkan, Kulin dan Amanda memenangkan gelar Raja dan Ratu Pesta Prom. Biasa aja. Tiba-tiba Kulin mendengar seorang gadis berkomentar bahwa ketampanan Kulin sebenarnya hanya biasa saja. Kulin langsung tertarik padanya, dan mencoba memulai hubungan baru. Subscribe untuk melihat lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan berikan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.